mengecek apakah dari ketiga kapasitor ini masih berfungsi dalam keadaan bagus ataupun sudah rusak atau sudah tidak efektif bekerja. Nah, kapasitor ini digunakan pada kipas angin, baik itu kipas angin dinding, kipas angin tempel dan lain-lain sebagainya. Pokoknya digunakan pada kipas angin. Nah, dari tiga kapasitor ini dia memiliki kapasitas yang berbeda. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetes ataupun mengecek apakah dari ketiga kapasitor ini masih berfungsi dalam keadaan bagus ataupun sudah rusak atau sudah tidak efektif bekerja. Nah, kapasitor ini digunakan pada kipas angin, baik itu kipas angin dinding, kipas angin tempel dan lain-lain sebagainya. Pokoknya digunakan pada kipas angin. Nah, dari tiga kapasitor ini dia memiliki kapasitas yang berbeda. Misalkan seperti ini 1,5 mikrofarad UF mikrofarad, yang ini 1,2 mikrofarad, dan yang satu lagi sama, yang ini sama, yang ini sama, yaitu 1,5 mikrofarad. Nah, sebelum kita lakukan pengujian, terlebih dahulu kita akan mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan. Yang pertama adalah satu buah avometer analog merek Winner. Selanjutnya ada test pen. Selanjutnya ada satu buah power supply ataupun tegangan satu pas. Nanti kita akan uji. Nah, dan tiga bahan yang akan kita lakukan pengujian, yaitu kapasitor kipas angin ya. Nah, baik, langsung aja kita lakukan pengujian. Nah, di sini akan kita bagi antara dua pengujian. Yang pertama kita menguji menggunakan avometer apakah dia ataupun apakah kapasitor masih dalam keadaan bagus ataupun tidak. Yang kedua, kita tes langsung pada sumber tegangan 220 volt. Nah, jadi pas kita ngukur, tidak semua peralatan elektronika pas kita ukur itu bekerja sesuai seperti yang kita inginkan. Seperti halnya kapasitor ini biasanya waktu kita ukur dia bagus, tapi pas kita pakai dia kurang bagus. Nah, kita akan menjelaskan beberapa trik ataupun cara bagaimana sih mengecek langsung kapasitor tersebut supaya bekerja lebih efektif nantinya pas digunakan. Nah, pertama kita cek dulu menggunakan avometer. Kita putar ke kali 10K, kita putar dulu. Selanjutnya prop merah dan prop hitam kita dempelkan. Dia harus di posisi 0. Kita letakkan pada posisi 0. Yang pertama kita ukur kapasitor 1,2 mikrofarad. 1,2 mikrofarad kita ukur dulu. 1,2 mikrofarad. Kita cek sini, satu di sini. Dia kapasitor, yang ini kapasitor ada jenis bipolar dan ada non polar. Kalau yang ini dia non polar. Maksud non polar adalah tidak memiliki polaritas plus dan minus. Nah, kita ukur. Nah, dia langsung turun, prap, dia naik, turun. Kita ukur lagi, nggak ada lagi. Berarti cara ngukur lagi adalah kita membalik kapasitor ini. Nah, kita balik, pasti dia naik. Oke, kita balik lagi, dia naik lagi. Nah, pas kita ukur ini dalam keadaan bagus. Nah, kita ukur lagi yang ini bagus, kita balik, masih bagus. Berarti ini dan ini bagus. Kita ukur yang satu lagi menggunakan avometer ya. Bagus. Nah, kalau dia naik turun, berarti kapasitor ini masih dalam keadaan bagus. Kalau misalkan dia naik terus nggak turun-turun, itu berarti dia sudah tidak bagus. Kalau misalkan dia tidak naik sama sekali, berarti itu sudah tidak bagus lagi. Nah, ini kita sudah mengecek menggunakan avometer. Apakah kapasitor ini berfungsi dengan semestinya? Belum tentu, karena ini kapasitornya
digunakan pada kipas angin ya. Ada juga komponen-komponen elektronika lainnya bisa langsung kita ukur, tapi efisiensi dalam bekerja itu sesuai. Tapi kalau kapasitor ini enggak. Nah, selanjutnya kita menggunakan power supply satu pas untuk mengecek kapasitor ini bekerja dengan maksimal ataupun enggak. Nah, sekarang kita langsung masukkan ke sumber tegangan 220 volt. Kita cek dulu sumbernya ada, ini fasenya sebelah kiri. Oke, kita masukkan satu, hati-hati ini karena bertegangan 220 volt. Kita masukkan satu ke kiri, satu lagi ke kanan. Nah, kita masukkan, berarti kita masukkan arusnya ke dalam kapasitor. Kalau misalkan kita dempetkan, ya kan, kita dempetkan berdua, ini harus keluar percikan api yang agak lebih besar. Nah, seperti ini. Contoh sekali lagi, kita masukkan. Bentar, kita dempetkan, harus agak lebih besar. Nah, bagus. Ini masih dalam keadaan bagus. Ini yang tadi 1,2 mikrofarad. 1,2 mikrofarad. Ini ya, di sini ditulis 1,2 mikrofarad. Selanjutnya kita tes yang 1,5 mikrofarad. Sama, kita masukkan ke sumber tegangan. Bentar. Kita masukkan ke sumber tegangan 220 volt AC. Nah, sekali lagi kita masukkan. Dia harus keluar percikan api yang besar, walaupun tidak besar tapi agak lumayan besar. Seperti ini. Ini kurang. Bentar, kita tes ulang. Nah, misalkan keluar kecil, berarti dia sudah tidak efektif di saat melakukan starting untuk kipas angin. Jadi dia harus startingnya harus gede dia. Nah, seperti ini. Ini masih bagus karena fungsi kapasitor adalah sebagai starting dalam kipas angin. Misalkan nggak ada kapasitor, kipas angin itu dia tetap hidup tapi harus kita putar pakai tangan. Jadi fungsi kapasitornya adalah sebagai starting. Kalau misalkan startingnya kecil, maka kipas angin tersebut tidak bisa berputar di saat kita tekan tombol. Nah, ini masih bagus. Yang ini juga masih bagus. Sekarang kita cek yang nomor 3 ini. Nah, ini kurang bagus. Coba dicek. Nah, ini kita masukkan sumber tegangan. Nah, ini ada, kita masukkan tegangan 220 volt dan dimasukkan ke dalam ini menjadi arus listrik. Masukkan, kita cek. Nah, hanya sedikit. Berbeda dengan yang ini tadi. Nah, yang ini tadi kita masukkan besar, padahal dua-duanya sama, yaitu 1,5 sama. Sedangkan yang ini dia kecil, yang ini dia besar. Pas kita masukkan ke sini, percikan api yang keluar lebih besar yang ini dibandingkan yang ini. Kita cek ulang, ini lebih kecil tadi. Sedikit. Sedangkan yang ini besar. Nah, besar. Padahal kapasitasnya adalah sama-sama 1,5 mikrofarad. Nah, di saat memasang pada kipas angin, kalau misalkan kita pasang yang ini, berarti di saat startingnya itu susah. Jadi harus kita putar pakai tangan. Kalau misalkan kita pasang yang ini, berarti dia langsung di saat kita tekan tombol pada kipas angin, langsung start kipas anginnya, langsung berputar. Oke, baik. Mungkin pada hari ini hanya begitu penjelasan kami, yaitu penjelasan tentang kapasitor non polar, yaitu tidak ada polaritas min dan plus pada kipas angin, berfungsi atau tidak efektif pada penggunaan pada kipas angin. Jadi kalau misalkan sudah jelaskan tadi, kalau yang efektif bagaimana dan kalau yang tidak efektif bagaimana. Oke, baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.